Dor, 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 dor. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Halo guys, kajet kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, ini kajet baru manen sarang. Nah, ini kajet mau berbagi soal sarang bosku ya. Ini contohnya sarang ini kajet baru manen supaya mendapatkan hasil sarang bentuknya maksimal. Contohnya itu biar dapat sarang bentuk mangkok seperti ini. Nah, itu usahakan gedung kita papan siripnya itu bersih bosku ya. Nah, contoh papan sirip seperti ini, itu kalau bisa jangan ditemplei apa saja. Nah, intinya biar polos papan sirip saja. Nah, seperti itu. Kalau ditemplei apa enggak boleh? Boleh-boleh saja bosku ya, tapi nanti efeknya di sarang itu kurang bagus atau hasilnya gak maksimal. Nah, seperti itu. Dan kalau untuk menukar, nah ini yang sudah orang biasa lakukan di gedung walet itu kebanyakan kan untuk gedung-gedung baru itu papan sirip kan ditemplei apa saja, contohnya besek, sarang palsu, gabus, sandal, kayu atau apa saja. Nah, itu biasanya kan memang disukai burung walet. Nah, tapi itu enggak ada bedanya sama ini bosku ya, sama papan sirip yang bersih atau papan sirip tanpa ditemplei apa saja itu tadi. Intinya seperti ini, gedung walet itu kalau papan siripnya ini kok bersih tanpa alat tambahan sama yang ditemplei, itu kalau gedung walet itu disukai burung walet itu hasilnya sama, burungnya itu mau bersarang di sana. Nah, seperti itu. Sebaliknya sama, kalau gedung itu nggak disukai burung walet, mau papan sirip ini ditemplei atau ditambah besek penuh, sandal, gabus, apa saja, itu pun sama, yang nggak ada burung yang mau bersarang di sana. Nah, seperti itu. Dan hasilnya kalau ditemplei sama tidak atau ditambahi alat tambahan seperti itu tadi berbeda bosku ya. Nah, kalau tanpa ditambahi alat tambahan itu nanti hasil sarangnya maksimal, bentuknya mangkok semuanya. Nah, seperti itu, atau bentuknya bagus. Tapi kalau ditemplei nanti hasilnya kurang maksimal. Bedanya di situ itu hasilnya. Kalau suka dan tidaknya sebenarnya dari segi gedungnya tadi bosku ya. Nah, kalau gedungnya memang disukai, walaupun papan sirip itu enggak ditambahi alat tambahan, dia tetap mau bersarang di sana. Nah, seperti itu. Karena kebiasaannya atau karakter burung walet itu memang seperti itu. Kalau papan sirip yang lurus los sama ada ditambahi seperti besek atau apa saja itu tadi, sama yang banyak petak, nah itu kesukaannya berbeda. Kebanyakan kalau sama-sama disukai gedung walet itu disukai burung walet. Kalau papan sirip ini ditemplei contohnya gabus, sandal atau kayu kecil atau sarang palsu atau besek, nah itu biasanya bersarang di sana dulu. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau tanpa ditemplei dia tetap mau bersarang di papan sirip. Nah, itu bosku ya. Jadinya itu sebenarnya itu sama saja, tapi hasilnya berbeda. Nah,
Kalau untuk mengganti sama-sama ditemplate itu disukai, ditambahi alat tambahan, lebih baik papan sirip itu di banyak sekat bosku ya, banyak sekat, intinya banyak petak-petak itu lebih bagus. Nah, intinya contoh kalau panjangnya 3 meter per papan sirip, nah, itu bisa disekat 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm atau setengah meter satu sekatan, setengah meter satu sekatan, seperti itu. Dan kalau sudah banyak sekatan, nah itu harus ditutup bosku ya, sudutnya harus ditutup supaya tidak mendapatkan sarang grid sudut. Nah seperti itu, supaya tetap mangkok semuanya. Dan untuk cara penutupan atau apa saja yang buat tutup sudut, saya sudah bikinkan beberapa kali untuk videonya bosku ya, bisa dilihat di video lama sudah ada. Dan untuk cara penutupannya, cara pasangnya, sudut yang bagus apa saja buat pasang, nah itu saya sudah bikinkan videonya bosku ya, bisa dilihat di video lama ada. Nah, nanti kalau dari awal kita maksimalkan papan sirip itu tadi, jangka panjangnya itu lebih bagus dan hasilnya sarangnya itu contohnya seperti ini maksimal. Nah ini kalau dibilang ini kalau ada sudutnya, nah ini ada juga sudutnya bosku ya, tapi nggak banyak. Nah, yang sudut ini dapatnya itu kadang dari sudut yang rusak, nah, atau yang lepas rusak, atau yang kadang bersarangnya itu nggak di papan sirip, di sudut-sudut dinding atau sudut-sudut sekatan, biasanya seperti itu. Intinya nggak di papan sirip. Nah ini ada sudut satu ini. Nah ini segi banyak ini hitungannya itu kalau ada sudutnya ini dibilang itu 5% saja nggak sampai bosku ya. Kalau contoh 100%, 5% itu nggak ada sudutnya. Intinya kalau 100 biji itu sudutnya mungkin 5 atau 4 seperti itu saja. Nah, jadinya bentuknya itu maksimal semuanya bosku ya. Kalau untuk gridnya itu kan beda bosku ya, bentuk mangkok seperti ini. Nah, sama mana tadi sudut satu tadi. Nah, pokoknya mangkok sama sudut, nah itu beda, gridnya beda, harganya pun berbeda, seperti itu bosku ya. Nggak tahu bagaimana tadi sudut satu saja tadi. Nah, otomatis seperti itu. Intinya supaya mendapatkan hasil maksimal seperti itu. Nah ini sarang sini sampai sini, ini sarang 2 gedung bosku ya. Nah, 2 gedung, dibilang ini 2 gedung ini panennya nggak panen 100%, masih ada tinggal ya 30%. Nah, itu untuk sudutnya sarang segini ini kemungkinan paling banyak pun 5%, seperti itu, paling banyak 50%. Nah, ini kalau kita lihat sekilas saja, ini saya bongkar sampai dalam pun nggak ada sudutnya ini. Ada pun pokoknya 1-2 saja lah, nggak banyak. Kemungkinan 5% pun nggak ada, karena saya tahu berapa persennya kan saya yang manen sendiri bosku. Jadinya itu tahu untuk kualitas sarangnya ini. Nah seperti itu. Nah, pokoknya usahakan bagi saudaraku petani walet atau yang mau budidaya burung walet, kalau mau bikin gedung, perhatikan soal sarang soal papan sirip bosku ya. Usahakan seperti yang saya bilang tadi, supaya nanti ke belakangnya kalau ada burung yang sudah menginap bikin sarang, kita mendapatkan hasil sarang yang maksimal bosku ya. Nah, mendapatkan hasil sarang yang maksimal seperti itu. Oke, ini sekedar contoh berbagi saja bosku ya. Nah, supaya kita mendapatkan hasil sarang maksimal, kalau bisa usahakan seperti itu tadi. Nah, kalau contohnya mau mengikuti cara yang
papan sirip ini ditemplei apa saja apa nggak boleh? Boleh saja bosku, ya nggak masalah, tapi nanti hasilnya kurang maksimal seperti itu. Kalau dibilang perbandingannya bagus dan tidaknya, lebih baik tanpa tambahan bosku ya. Nah, tanpa tambahan, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau gedung walet itu disukai burung walet, papan sirip ini kosong tanpa alat tambahan sama ditemplei apa saja, itu sebenarnya sama. Nah, sebenarnya sama, burung walet itu mau bersarang di sana, sebenarnya seperti itu. Kalau mau mengenali karakter burung walet itu sebenarnya seperti itu. Oke, seperti itu bosku ya. Ini sekedar berbagi saja gadget supaya saudaraku petani walet yang mau budidaya burung walet itu bisa mendapatkan hasil sarang yang maksimal bosku ya. Karena untuk maksimalnya sarang itu seperti apa ya, ini maksimalnya sarang itu bentuknya yang mangkok ini sudah paling maksimal mangkok ini. Nah, untuk bentuk ya bosku ya, untuk warna itu sudah lain bosku ya, untuk warna itu sudah bahasan lain atau cara lain. Untuk bentuk, nah ini yang paling maksimal itu ya bentuk mangkok ini. Nah, di bawahnya mangkok, bentuk mangkok itu sudut, di bawahnya sudut, tidak ada bentuk atau contoh seperti ini, tidak ada bentuk atau patahan besar. Nah, itu di bawahnya untuk grid bentuknya. Nah, yang bentuknya paling maksimal ya bentuk mangkok ini bosku ya, untuk dari segi bentuk. Nah, itu yang membedakan grid. Jadinya kalau kita mau mendapatkan hasil maksimal bentuk mangkok semuanya atau dibilang hampir 100%, contohnya caranya kurang lebih seperti itu tadi. Oke, cukup segitu saja bosku ya. Ini saja sekedar berbagi, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.